Halo teman-teman, hari ini kita akan mengurutkan saham-saham konstruksi swasta yang di-request oleh teman-teman kita. Dari kelima perusahaan ini saya sudah mengurutkannya dari yang terbaik sampai yang fundamentalnya yang paling terakhir. Yang seperti teman-teman dilihat di judul video kali ini, juara pertamanya adalah NRJA. Disusul oleh KRYA, lalu di posisi ketiga ada TOTL, posisi keempat ada SMKM, sampai yang terakhir ada JKON. Bagaimana fundamental dari kelima perusahaan ini? Kita akan bahas dari yang pertama, yang terakhir dulu, dari JKON. Kita langsung pindah ke Google. Jaya Konstruksi Manggara Pratama, atau dengan kode emiten JKON, atau kita panggil aja JKON. Ada prestasi yang dicapai oleh JKON ini pada tahun 2022, tetapi hal itu tidak mampu menyelamatkan JKON dari posisi terakhir di video kali ini. Fundamentalnya masih belum terlalu memuaskan. Apa yang terjadi? Kita coba lihat dari sejarahnya terlebih dahulu. JKON ini merupakan saudara daripada JRPT juga yang bergerak di bidang properti juga. Sebagai bagian dari grup Jaya, merupakan perusahaan infrastruktur yang terintegrasi dengan kompetensi inti dalam sektor infrastruktur dan sektor konstruksi bangunan, perdagangan aspal dan bahan bakar gas cair, pabrikasi beton pracetak, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, serta jasa pemeliharaan. Pada awalnya merupakan divisi kontraktor di PT Pembangunan Jaya yang kemudian menjadi badan hukum tersendiri pada 23 Desember tahun 82 dan melakukan IPO pada tahun 2007. Dan untuk hal yang mereka lakukan, mereka bergerak di bidang konstruksi. Untuk beritanya seperti yang kita bisa lihat ya, untuk pemegang sahamnya ada berita tentang Formula E juga sih. Untuk perusahaan satu ini ya, kita bisa lihat di sini tentang pemenang tender sirkuit Formula E yang sudah dilangsungkan. Formula E itu merupakan lomba balap mobil listrik. Jadi bagaimana fundamental JKON ini bisa sampai di posisi terakhir? Langsung aja kita lihat di RT Bisnis dan PDF-nya yang sudah saya download, update sampai kuartal pertama tahun 2022. Mari kita pindah. Oke, ini dia. Dari pemegang sahamnya dulu ada PT Pembangunan Jaya, memegang sebesar 60%. Disusul oleh masyarakat memegang 39%. Selanjutnya kita lihat fundamental daripada JKON yang kecil sih untuk kuartal pertama tahun 2022, 3M doang. Kita coba lihat untuk laporannya di PDF itu dalam bentuk rupiah dengan pembulatan dalam bentuk ribuan. Kita masuk ke laporan laba rugi terlebih dahulu. Untuk laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar 3 miliar. Yap, akurat. Lalu untuk PER-nya 159 kali. Ini mahal banget. Dengan liquidity-nya cukup bagus, koordinasinya hampir 2 kali lipat. Kita coba ceknya sebesar 2,3 triliun. Lalu untuk liabilitas jangka pendeknya sebesar 1,1 triliun. Jadi hampir 2 kali lipat. Nah, untuk turnover-nya pada penutupan hari Jumat kemarin itu 6,82 miliar rupiah. Jadi JKON ini cuman kalah di PER-nya aja sih. Sisanya sih oke. Cuman karena nggak mencapai 10 kali ke bawah, saya skip dulu. Jadi kita langsung aja lanjut ke posisi kelima. Kita ada SMKM. Yuk, mari kita bahas. Di posisi keempat kita ada Sumbermas Konstruksi Tbk dengan kode emiten SMKM. Yuk, mari kita kenalan dengan posisi keempat ini. Dari sejarah mereka terlebih dahulu, di dalam website mereka sudah terpampang jelas. Sebuah perusahaan kontraktor umum dan desain interior yang berintegritas, unggul, dan terdepan yang telah berkarya lebih dari 2 dekade dalam membangun Indonesia. Didirikan pada tanggal 4 Februari tahun 81. Pada tahun 82 mulai memasuki kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi jalan dan saluran air, hingga pada tahun 2017 mulai masuk dalam kegiatan jasa konstruksi umum dan desain interior hingga saat ini ya. Nah, itulah sekilas tentang sejarah mereka. Jadi udah lama banget, tapi mereka baru-baru masuk di bidang desain interior itu pada tahun 2017. Masih baru-baru. Cuman mereka sudah lama berkecimpung di dunia konstruksi. Ada konstruksi umum,
desain interior yang baru-baru, konsultan pengawas juga ada, lalu konstruksi telekomunikasi, dan produk-produk mereka ada jalan raya tol, gedung perkantoran, apartemen, perhotelan, jalan dan jembatan, ruko, perumahan, rumah sakit, universitas, fasilitas umum, renovasi struktur bangunan, menara BTS juga ada. Yang untuk sambungan internet. Jadi untuk prospeknya sih mereka cukup terdiversifikasi. Jadi bukan hanya properti seperti perumahan, seperti apartemen, enggak ya. Jadi mereka ada bangun jembatan dan lain-lain. Itu udah terdiversifikasi. Jadi saya kasih standar, bukan beresiko tapi standar. Jadi oke. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ada Vina Nauli Jordania. Ini juga aman untuk pemegang sahamnya. Selanjutnya kita lihat fundamentalnya yang sudah update sampai kuartal pertama tahun 2022. Kita langsung aja pindah ke sana untuk melihat posisi keempat ini. Inilah dia fundamental daripada SMKM di posisi keempat. Kita lihat dari pemegang sahamnya dulu, ada Vina Nauli Jordania memegang 56%. Lalu masyarakatnya 23%. Ini masih aman. Selanjutnya kita lihat untuk laporan keuangannya ini di 30 Juni 2021 ya. Ini berbeda jauh dengan yang PDF yang kita download sih. Karena yang PDF kita download itu adalah kuartal pertama tahun 2022. Sedangkan ini masih kuartal 2021. Bedanya udah sampai 9 bulan. Jadi kita patokannya di PDF aja. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatannya dalam bentuk satuan. Kita coba lihat ya, nggak perlu dikali-kali lagi. Kita lihat dari liquidity-nya dulu. Untuk aset lancarnya 254 miliar. Untuk liabilitas jangka pendek kira-kira 3 kali lipat lebih. Jadi bagus. Selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Untuk laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu 3,7 miliar rupiah. Untuk market cap-nya hari ini 250 miliar. Jadi bisa dibilang untuk pair-nya kita coba hitung manual ya. Oke, bentar. Oke, jadi saya sudah dapat hasilnya. Untuk laba rugi kuartal pertama tahun 2022 kan 3,7 M. Itu kalau kita anualisasikan itu sekitar 15 miliar rupiah. Dengan market cap-nya kemarin itu 250 miliar rupiah, maka pair-nya yang didapat itu 16 kali. Untuk sekarang pair-nya berapa? Belum dapat ya. Baik, jadi kita untuk Jcon tadi kan berapa? Coba kita lihat. Jcon kan 159. Kalau SMKM itu 16 ya. Tadi saya udah hitung. Ini untuk posisi 4. Untuk posisi ketiga TOTL berapa ya? Oh, syukurlah. Untuk sekarang posisinya masih benar ya. SMKM di posisi keempat karena PR-nya masih 16 kali. Untuk liquidity-nya oke, SMKM pemegang saham juga oke. Untuk turnover-nya kemarin itu 138 juta rupiah. Cukup sepi meskipun porsi masyarakatnya gede, tapi karena market cap-nya cuman masih miliar, jadi transaksinya masih sepi. Jadi SMKM ini masih belum memenuhi ekspektasi saya juga sih. Tadi saya sedikit spoiler untuk TOTR juga masih belum terlalu menarik juga ya. Tapi kita coba bahas dulu untuk TOTR di posisi ketiga. Kita masuk ke Google. Dan di posisi ketiga kita ada Total Bangun Persada Tbk dengan kode emiten TOTL. Kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Awalnya berbahasa Inggris tapi saya translatekan ke bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ya, kita lihat di sini berdiri tanggal 4 September tahun 70 dengan nama PT Jaya Rimba Kencana Total yang bergerak di bidang material dan konstruksi, melakukan restrukturisasi bisnis dan berganti nama menjadi PT Total Bangun Persada pada awal tahun 81 ya. Setelah melalui proses profesionalisme, perseroan berusaha untuk memposisikan diri di pasar jasa konstruksi dengan memulai karirnya sebagai kontraktor bangunan. Tahun 2006 mereka melakukan IPO. Untuk proyek-proyek mereka kita bisa lihat di sini. Ada edukasi, kayak sekolah, lalu ada high-rise residential, apartemen, hospital juga ada ya. Nah, ini kalau kita lihat logonya itu mirip dengan salah satu rumah sakit
yang baru IPO beberapa waktu yang lalu ya. Lalu setelah itu ada hotel, industrial, face building juga ada, religious building, shopping center, utilities. Prospeknya bagaimana? Ya bisa dibilang standar lah, karena mereka ada bangun rumah sakit juga, jadi bisa dibilang industrial juga. Jadi standar untuk TOTL ini, karena bukan hanya tentang bagian hotel ataupun apartemen yang memang cukup beresiko. Selanjutnya untuk pemegang sahamnya ada Total Inti Persada. Ini beritanya bukan soal TOTL sih, tapi kebanyakan tentang perusahaan yang namanya ada Persada itu, kayak Tapci. Lalu ada juga jarang sih berita tentang TOTL, tapi kayaknya sih aman. Jadi langsung aja kita lihat fundamental daripada TOTL yang sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Saya apresiasi untuk TOTL yang laporan keuangannya udah update banget. Jadi langsung aja kita lihat. Ini dia. Untuk memegang sahamnya kita lihat dulu. Total Inti Persada memegang 56%, porsi masyarakat 32%. Ini masih aman. Dan di RT bisnis juga sudah update sampai kuartal kedua. Untuk net profitnya sendiri 44 miliar rupiah. Kita coba cek di PDF-nya apakah benar. Untuk mata uang pelaporannya itu dalam bentuk seperti yang kita lihat ya, dalam bentuk rupiah, dan pembulatannya dalam ribuan. Jadi perlu kita kalikan 1000. Kita lihat dulu di bagian laporan laba ruginya terlebih dahulu, yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu sebesar 44 miliar rupiah. Cukup akurat di RT bisnis, ya malahan akurat. Dengan PER-nya 12 kali. Yap, masih belum memenuhi standar saya. Liquidity-nya 143% kurang rasio. Kita coba cek. Aset lancarnya sebesar 2,3 triliun. Liabilitas jangka pendeknya 1,6 triliun. Jadi, yap, lebih besar aset lancar. Untuk liquidity di turnover-nya 1,17 miliar rupiah. Bagus, hampir perfect. TOTR ini bisa memenuhi standar saya. Cuman di pair-nya dikit lagi sih. Jadi kita skip aja dulu. Sekarang kita coba lihat di posisi kedua, apakah memenuhi standar saya atau tidak. Kita langsung aja bahas. Di posisi kedua kita ada KRYA. Di posisi kedua ada Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk yang baru IPO tanggal 25 Juli 2022 listingnya ya, masih baru banget. Dan kenapa untuk di posisi kedua videonya seperti ini? Karena PDF-nya nggak ada, jadi saya langsung gabungkan aja biar lebih mudah untuk nanti penyampaiannya. Jadi langsung aja kita bahas dari sejarahnya dulu. Untuk Karya ini ya, kodenya KRYA, kita panggil aja Karya. Yang dikenal dengan nama BKPJ adalah perusahaan konstruksi nasional terkemuka yang memiliki spesialisasi di bidang fabrikasi baja dan kontraktor umum. Didirikan oleh Bapak Darmo Sutiono ST dan Ibu Brigita Notoan Mojo ST pada tanggal 7 Januari 2007. Pada tahun 2015 meraih ISO 9001 2015 dan manajemen mutu dan ISO 14001 2015 tentang manajemen dampak lingkungan serta ISO 45001 2018 tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Fokusnya adalah proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan air. Bagus nih, karena ini lebih aman daripada seperti apartemen dan perumahan. Lalu selanjutnya ada bangunan industrial seperti pabrik dan gudang. Ya, untuk proyek-proyek mereka kita bisa lihat di sini. Seperti tadi ada disebutkan jalan, jembatan, lalu ada lagi pelabuhan dan dermaga, lalu ada juga residential juga sih, ini yang berisiko tadi saya katakan. Bangunan industrial ada, bangunan komersial, ya baik. Jadi untuk prospeknya sih saya kasih standar karena cukup terdiversifikasi. Lalu pemegang sahamnya untuk Bangun Karya Arta Lestari memegang 49%. Kalau kita baca di sini sih oke aja. Jadi langsung aja kita masuk ke bagian porsi masyarakat 20%. Ini juga aman. Kemarin mereka sempat jatuh minus 5% ya. Harga IPO-nya sih 125. Menarik. Kayaknya karena kenaikan yang luar biasa sih. Ya, seperti yang kita lihat ya. Oh, ternyata nggak terlalu luar biasa. Stagnan malahan. Untuk turnover-nya 31 miliar rupiah. Karya ini fundamentalnya bagaimana? Siapa tahu kalau harga diskonnya sekarang dengan fundamental yang menarik, bisa tuh kita masuk.
Tapi ternyata karya ini juga nggak memenuhi ekspektasi saya ya. Kita coba lihat untuk laporan keuangan di akhir tahun 2021. Net profitnya 5,66 miliar sehingga PER yang didapat 10,25 kali. Ini bagi saya dikit lagi bisa memenuhi standar saya. Dikit lagi. Jadi kalau dia minus diskon lagi, boleh tuh. Nanti untuk karya ini valuasinya lebih menarik. Untuk liquidity dia oke, kuranasinya 144%. Ini bagus, jadi untuk karya ini sedikit lagi dapat memenuhi standar saya ya. Turun dikit lagi sih. Ya, cuman ya untuk posisi kedua masih ada posisi pertama. Jadi kalau posisi pertamanya lebih menarik, ya itu lebih bisa dilirik juga. Jadi sekarang mari kita sambut juara satu kita. Kita akan membahas NLCA. Jadi mari kita perbesar layarnya untuk masuk ke Google dulu. Dan ini dia posisi pertama kita, Nusaraya Cipta Tbk. Pak Sandiaga Uno perusahaan investasinya SRTG juga masuk ke NRCA ini loh. Menarik. Jadi enggak heran sih mereka bisa menduduki posisi pertama. Cuman masih belum masuk watchlist premium saya karena PR-nya belum 5 kali ke bawah. Tapi sudah 10 kali ke bawah sih udah bisa dibilang bagus sih. Kita akan bahas Nusaraya Cipta Tbk dengan kode emiten NRCA. Kita panggil aja Neraca. Pertama kita lihat sejarahnya dulu tentang mereka. Salah satu kontraktor Indonesia terkemuka sejak 17 September 75. Udah lama banget. Kelanjutan dari PT National Road Builders and Construction Co. yang didirikan oleh Insinyur Benjamin Arman Suryajaya dan Insinyur Marsono Wirosaputro yang tanggal 25 November 1968 pada tanggal itu ya. Salah satu anak perusahaan dari PT Surya Semesta Internasional Tbk yang juga sudah IPO SSIA. Ya, jadi mereka juga pada tahun 2009 meningkatkan sertifikasi dan memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 dari PT Sukovindo International Certification Service ya. Dan juga ada dari OSAS 18001-2007. Lalu untuk produk-produk mereka kita bisa lihat di sini unit bisnis mereka. Ada hotel dan resort. Nah, ini yang berbahaya, agak berisiko. Lalu ada bangunan tinggi bertingkat, ini juga berisiko sih. Lalu pusat perbelanjaan, mall dan retail, ini juga cukup berisiko. Yap, sektor-sektor mereka juga ada industri juga. Jadi masih terdiversifikasi sih. Contohnya seperti ini untuk bagian industrial. Dan juga ada bidang-bidang lainnya seperti infrastruktur dan proyek lainnya. Jadi lebih aman. Terdiversifikasi jadi standar untuk prospeknya. Untuk pemegang sahamnya ada SSIA yang tadi kita sebutkan. Kalau kita baca di sini sih juga aman-aman aja ya. Selanjutnya kita lihat fundamental mereka yang sudah update. Nanti kita akan lihat di ET Business dan PDF yang sudah saya download. Yuk mari kita pindah ke sana untuk melihat fundamental juara satu kita. Dan ini dia. Untuk SSIA memegang 63% dan di sini ada SRTG juga ya, cuman porsinya masih kecil, 6% doang. Untuk porsi masyarakatnya 17%. Ini masih aman. Selanjutnya untuk laporan keuangannya sih dia update sampai kuartal pertama tahun 2022. Dan untuk net profitnya 32 miliar rupiah. Kita coba cek di PDF-nya. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatannya dalam bentuk satuan. Jadi tidak perlu kita kali lagi sih. Langsung aja kita lihat di laporan laba rugi yang dapat diatribut ke entitas induknya di sebelah sini ya. Itu sebesar 32,94 miliar rupiah. Dan di ET Business cukup akurat, 32,95 miliar rupiah dengan PR-nya 5,8 kali. Nice. Lalu untuk liquidity-nya kurang hasilnya 194%. Kita coba lihat 2 kali lipat nih. Untuk aset lancarnya 2,2 triliun. Liabilitas jangka pendeknya 1,1 triliun, jadi hampir 2 kali lipat aset lancarnya. Nice. Untuk turnover-nya 250 juta, ini cukup sepi sih. Kita coba cek penyebabnya. Untuk porsi masyarakatnya cukup gede, 17%. Ternyata mungkin karena market cap-nya kali, yang cuma 700-an miliar rupiah. Ya belum 1 triliun, jadi bisa dibilang penyebabnya ini sih. Cuman kalau untuk investasi NLCA ini dari kelima perusahaan yang tadi kita sudah bahas yang di request oleh teman-teman, cuman satu yang ke-approve oleh saya, yakni NLCA ya. Terbukti SRTG juga investasi ke sini.
ini suhunya investasi nih, jadi bisa diikuti nih. Jadi saya juga approve untuk NRCA ya. Jadi untuk NRCA adalah satu-satunya untuk video kali ini yang bisa untuk investasi. Jadi gitu aja untuk pembahasan saham-saham kontraktor. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.